Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di perjalanan kali ini saya mau mengajak kalian semua motoran menelusuri jalur BKT ini teman-teman. Di sebelah kiri kita ini jalur BKT ya. Nah, di sebelah kanan ini lagi ada apa nih? Pembangunan kah? Atau mau bikin perumahan lagi kah? Saya kurang tahu. Apa mau bikin jalanan biar lebar teman-teman. Jadi untuk di BKT ini saya nggak dari ujung BKT ya. Mungkin kan orang pada penasaran BKT itu titik akhirnya di mana? Tapi ini titik akhirnya berbeda ya. Biasanya kan titik akhir itu ada di laut. Nah, saya mau ke titik akhir yang ada di daerah apa namanya Kampung Melayu teman-teman atau Tebet. Jadi saya mau ke daerah sana karena saya kalau ke sana dulu lumayan jauh ya jaraknya. Karena kan saya lebih deket di BKT sini nih teman-teman. Kalau kalian ngambil lajur bawah itu menuju arah Ayon ya, Ayon Cakung. Kita ngikutin BKT ini terus saja. Di sebelah kanan kita ini sebenarnya kayak apa namanya bulatan air gitu teman-teman, bulatan sungai ya BKT. Tapi banyak tanah nih sekarang, banyak apa tanah yang tinggi gitu. Saya kurang tahu mau dibikin apa. Harusnya kan ini semuanya jadi apa namanya sungai ya. Tapi kayaknya habis digali-gali lagi nih teman-teman, mau diturunin lagi ya tanahnya. Dari sini kita lurus terus ngikutin jalan. Di sebelah kanan kita ini sebenarnya ada apa sih kayak di taman ya atau tempat nongkrong. Jadi ada apa namanya ada sungai, lalu apa namanya ada jembatan kayu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Karena sebelumnya itu ada apa namanya penggalian listrik kalau nggak salah ya, kabel listrik atau apa saya kurang tahu. Jadi udah dibongkar, jadi udah rata teman-teman. Mungkin yang kalian pada waktu itu suka ke BKT ini dulunya jembatan ya, ada jembatan kayunya teman-teman buat orang-orang pada nongkrong dan pada nyantai gitu. Dan kalau sore harinya itu banyak yang main motor ya di sebelah kanan ini. Tapi saya kurang tahu sekarang itu masih ada atau enggak. Karena saya udah jarang banget ke BKT. Nggak kayak dulu, saya hampir setiap hari ke BKT. Buat motoran muter-muter ya. Karena saya suka ekspor teman-teman. Kalau kita ngambil lajur sebelah kiri itu ada masuk wilayah Harapan Indah ya, pasar modern. Tapi karena kita lewat sini ngindarin macet teman-teman. Kalau ngambil lajur kiri, lajur yang tembusannya Harapan Indah, itu jalurnya selalu padat ya di daerah sana. Padatnya itu ya karena mau masuk ke jalur apa pasar modern Harapan Indah, jadi jalurnya itu ramai teman-teman. Di depan kita keluar jalan raya utama ya, jalan raya Bekasi. Dan jalan raya Bekasi ini selalu macet teman-teman, paling kita skip langsung aja tembus ke BKT seberangnya. Kalau kita lurus ini nggak bisa ya, ini sama-sama BKT tapi kita nggak bisa lurus teman-teman di jalur sini. Ini jalan menuju Jakarta macet ya teman-teman, jalan arah Pulau Gadung macetnya panjang nih. Di depan kita sih belok ke kiri ya teman-teman, menuju arah BKT. Kita ngambil lajur kirinya di sebelah sini aja nih, karena kalau ngambil lajur yang di sebelah sana masih padat teman-teman. Jadi kita dari sini aja dulu motongnya.
Ini jalur BKT masuk wilayah Jakarta Timur. Nah, untuk BKT Jakarta Timur ini panjang banget ya, sampai ke perbatasan Jaksel dan enggak deh, masih Jakarta Timur ya. Itu masih wilayah Kampung Melayu. Jadi untuk BKT sini dia lebih, kalau dibilang sih lebih sepi ya jalurnya ya. Tidak, atau dia lebih ramai karena memotong jalan. Yang kalau kalian mau ke Bantar Gebang mau ke jalan raya apa namanya itu Jatinegara atau Kampung Melayu, ini memotong lebih efisien ya dibandingkan kalian ke Pulau Gadung dulu teman-teman. Sebenarnya jalur yang lebih bagus di BKT ini itu yang sebelah kanan ya, karena jalurnya itu lebih mulus teman-teman. Kalau di sebelah sini itu banyak mobil besar yang lewat, dan di sini juga ada tempat sampah ya, jadi jalanannya itu kotor teman-teman daerah sini. Dan setahu saya BKT sini kalau malam jauh lebih sepi dibandingkan BKT yang di Jakarta Utara ya, setahu saya. Karena saya waktu itu di BKT saya Jakarta Utara Rorotan, BKT Rorotan itu jam 11 malam apa jam 12 malam kan saya pulang dari Bandung, itu masih ramai teman-teman. Tidak terlalu sepi gitu BKT-nya. Biasanya kan BKT itu jalur yang paling sepi ya, dan rawan. Di sini ada perempatan. Kalau kalian belok ke kiri itu menuju Cakung ya. Saya ngambil arah lurus saja teman-teman dibandingkan belok ke kiri. Karena ke kiri itu banyak mobil ya. Ramai juga jalurnya. Kita memilih jalur yang sepi karena kita akan mengikuti jalur BKT teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini seberang jalan itu Terminal Pulau Gebang ya. Terminal besar yang ada di Jakarta, salah satu terminal. Dan untuk trayeknya itu banyak sekali ya. Untuk Pulau Gebang sendiri teman-teman, untuk saya sendiri sih belum pernah ya ke terminal Pulau Gebang. Saya mah dulu ke Priuk aja. Nah, ini kita keluar jalur BKT. Jadi di sini itu kita kepotong ya jalur BKT-nya. Karena ada tol. Ini tol lingkar luar teman-teman, lingkar luar Jakarta. Dan di depan sana itu ada stasiun Cakung. Jadi stasiun kereta ya. Kalau kalian mau ke Bekasi, di sini bisa langsung ke Bekasi ataupun ke Jakarta. Jadi untuk titik-titiknya itu ke Jatinegara dan Manggarai. Nah, ini stasiun kereta Cakung teman-teman. Jadi kalau kalian mau naik kereta ke Bekasi bisa dari sini ya. Kalau kalian orang sini ataupun tidak jauh dari sini, lebih enak sih ke sini ya. Mau ke Jakarta ataupun ke Bekasi itu lebih dekat. Dan kalau kalian mau ke Karawang ataupun Bandung juga bisa dari sini. Tapi biasanya lebih ribet kalau dari sini kalau mau ke Bandung, karena kan trayeknya agak sulit ya. Misal kayak dari, setahu saya nih, saya juga sering lihat YouTube teman-teman, kalau mau ke Bandung dari Jakarta itu misal dari Jatinegara kita transit di Bekasi kalau nggak salah. Dari Bekasi itu nanti transit lagi ke Cikampek ya, atau dari Jakarta langsung ke Cikampek bisa, ada juga trayeknya. Lalu dari Cikampek itu masuk ke jalur apa namanya Purwakarta, ke apa sih itu ini, Bungur ya, Bungur Sari atau apa gitu, atau Pleret kalau nggak salah, stasiun Pleret. Iya, stasiun Pleret ya. Dari stasiun Pleret itu transit lagi ke Padalarang. Jadi berapa kali naik, tapi ada, kalau saya nonton di YouTube sih ada teman-teman yang nyampe dan apa namanya ngeluarin tiketnya itu jauh lebih murah. Tapi kalau orang yang pengen cepet sih lebih baik langsung Jakarta Bandung. Tapi kalau orang-orang yang suka eksperimen atau suka jalan-jalan ya, challenge baru, itu cocok. Nah, ini kita di jembatan menuju arah, kalau lurus terus ini jalanan ini menuju arah Cipinang atau Jatinegara teman-teman.
Ini jalur yang kalau dibilang padat banget ya jalurnya. Kalau kita udah masuk ke jalur sedikit lagi arah Jatinegara, daerah Cipinang, itu kalau udah di lampu merah macetnya parah ya. Kalau saya sih karena tahu jalan, jadi saya memotong-motong jalan teman-teman. Lebih baik memotong jalan daripada ngikutin jalan gitu. Paling bedanya cuma 1 kilo 2 kilo, tapi lepas dari macet itu enak sekali ya. Ini saya mau ke jalur BKT lagi, paling kita sambung lagi kalau udah masuk BKT ya. Ini wilayah daerah Pondokopi teman-teman. Kita sambung lagi. Di depan itu ada percabangan teman-teman, pertigaan kalau dibilang. Nah, di depan sini kalau kalian lurus terus itu menuju arah Kalimalang. Dan kalau lurus terus setelah jembatan langsung ambil kiri itu menuju arah Kranji, Bekasi ya. Memotong jalan. Nah, ini kita masuk wilayah BKT teman-teman. Ini kita kembali lagi ke jalur BKT ya. Kalau kalian lurus terus ngikutin jalanan ini, tembus langsung menuju arah Tebet ataupun Kampung Melayu. Dan bisa langsung Jakarta Pusat. Karena ini jalur yang banyak orang pekerja lewatin dari Bekasi lah, dari ya Cikarang dan sebagainya, dari Kalimalang yang mau ke arah Cakung. Karena jalur ini tuh jalur yang cukup panjang dan jalanannya adem. Karena di sepanjang jalur ini banyak pohon teman-teman, jadi enak ya jalurnya. Kalau saya sendiri sih seneng aja gitu kalau jalan yang banyak pohon, pohonnya rindang-rindang, pohonnya besar-besar, itu saya suka ya. Karena jalurnya adem teman-teman. Wih, pas banget hijau, kita langsung jalan aja. Karena ya gitulah, kalau ada lampu merah biasanya agak lama kalau di jalur BKT ini teman-teman. Jadi untuk jalur BKT sendiri itu jalur yang cukup padat ya, dan banyak dilalui sama orang untuk bekerja. Apalagi kan jalur ini langsung tembus ke arah Jakarta Pusat, jadi jalurnya selalu ramai teman-teman, nggak pernah sepi. Tapi kalau malam hari saya kurang tahu, karena jalur sini saya belum pernah malam hari ya. Kalau siang, sore saya sering lewat. Kalau di hari Minggu ini ramai banget pada olahraga ya. Nanti kita nggak lewat jalur sini teman-teman, kita masuk ke jalur yang sebelah kiri ya. Biar feel BKT-nya itu lebih kerasa. Kalau jalur sini sih kayak jalur biasa aja. Bedanya sebelah kiri kitanya ada sungai. Dan saya juga kurang tahu teman-teman, di sini banyak pemancing atau enggak ya. Kan kalau di daerah Jakarta Utara ya, BKT Jakarta Utara itu kan banyak pemancing karena di pintu air 3 itu termasuk air payau ya, air laut campur sama air tawar. Jadi payau. Jadi saya kurang tahu kalau di daerah sini itu apakah banyak pemancing atau tidak. Di depan sini kita belok ke kiri teman-teman. Karena saya mau masuk jalur BKT yang di lajur kiri ya. Dari sini, oh kita nggak bisa langsung putar balik. Kita lurus dulu ya. Nah nanti kita masuk situ teman-teman. Di lampu merah ini saya putar balik ya. Kita putar balik. Jadi kalau patokan saya ke BKT biar tidak terlalu sumpek sama jalan kalau lagi santai ya, saya pasti lewat jalur dalamnya teman-teman. Nah, patokannya ini Migacoan ya. Nih Migacoan, kita di sini belok ke kiri.
Nah, ini masuk wilayah Duren Sawit. Enaknya di sini ya jalurnya sepi teman-teman, nggak serame yang kita lihat gitu. Kalau jalur sebelah sana kan banyak mobil, banyak motor. Nah, di sini mah sepi jalanannya. Nah, dari sini, ini kan kalau kalian ngikutin jalan ini nih, kalian belok kiri ngikutin terus jalurnya, itu kan tembusnya ke arah Kalimalang teman-teman. Nah, di depan sini saya muter balik ya. Mumpung jalurnya masih sepi, saya langsung puter balik. Nah, saya nggak ngambil lajur kiri yang di sini, tapi saya langsung masuk ke jalan utama. Karena jalanannya itu udah nggak ada lampu merah, jadi kita bisa langsung gas saja dari sini. Dan kalian jangan sampai salah jalur ya, karena kalau lajur sebelah kiri itu buat jalur sepeda dan pejalan kaki. Jadi untuk jalur BKT ini luas banget. Nah, kalau kalian ngindarin lampu merah, nanti naik ke atas flyover. Karena kita jalannya santai, saya ngindarin lampu merah. Di sini juga banyak masih orang lari ya teman-teman, karena di sini lari aja masih adem gitu, udara cuacanya. Terus banyak pohon rindang juga, jadi sejuk udaranya teman-teman, nggak terlalu panas. Tapi gitu, kalau di sini tuh untuk Pertamina agak susah kalau di jalur sebelah kiri yang menuju arah Kampung Melayu atau Tebet teman-teman. Kalau arah sebaliknya sih ada ya Pertamina. Karena kalau kita butuh Pertamina di sini atau Pertamina yang lain kayak Shell, BP dan Vivo, itu muter baliknya jauh teman-teman. Kalau kita muter balik di sini, BKT sini. Tapi setahu saya di jalur sini itu hanya ada Pertamina ya. Untuk Shell dan sebagainya itu nggak ada. Wah, di sebelah kiri ini lagi ada pembangunan nih. Saya kurang tahu pembangunan apa. Ada pesawat TNI teman-teman. Pesawat TNI Angkatan Udara ya, mau mendarat di bandara kayaknya itu. Apa baru terbang pesawatnya dari bandara yang di sini, Jakarta Timur. Nah, kita sudah lewat dari BKT teman-teman. Nah, menurut saya untuk akhir BKT itu nggak di sini ya sebenarnya. Kita coba deh, kita lihat akhir BKT itu. Nah, di depan ini kita belok kiri ya. Coba. Kalau ada bisa kita lewatin, kalau nggak ada ya kita akhiri aja. Oh, ini mah jalur yang menuju arah jalan raya teman-teman sebenarnya. Iya benar. Oke, paling perjalanannya cukup sampai di sini saja ya teman-teman untuk menelusuri jalur BKT-nya. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari saya dan keseruan selanjutnya. Nanti kita next time kita gas lagi nih di perjalanan berikutnya teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali.